Negara Islam, tapi nggak Islami. Kedengarannya aneh ya? Mungkin malah provokatif. Tapi justru pertanyaan inilah yang bakal kita kupas tuntas. Karena jawabannya, wah bisa jadi mengubah cara kita melihat banyak hal. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama coba kita jujur deh. Kayaknya kita semua punya satu asumsi dasar yang sama kan? Sebuah keyakinan yang rasanya tuh udah paling benar. Ya, wajar banget kalau kita mikir, kalau sebuah negara udah pasang label negara Islam, pastinya negara itu dong yang paling top dalam menerapkan ajaran Islam, paling adil, paling bener, ya kan? Logis banget kedengarannya. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Asumsi yang kelihatannya lurus-lurus aja tadi, ternyata membawa kita ke sebuah kenyataan yang jujur aja agak bikin kita garu-garu kepala. Pertanyaannya jadi gini, gimana kalau label keren tadi itu cuma bungkusnya aja? Cuma stiker. Gimana kalau isinya, kenyataannya, malah jauh panggang dari api? Nah, ini dia nih konflik utamanya yang akan kita telusuri. Oke, cukup soal gimana kalonya. Sekarang kita pegang data. Ada sebuah studi keren dari George Washington University yang nemuin fakta, wah bener-bener di luar nalar kita. Jadi para peneliti ini nggak mau cuma lihat luarnya aja. Mereka bikin studi yang tujuannya simpel tapi dalam banget. Pertanyaannya gini, coba kita lupain soal nama atau bendera. Negara mana sih di dunia ini yang dalam praktiknya, dalam kehidupan sehari-harinya, paling mencerminkan nilai-nilai inti ajaran Islam? Jadi bukan soal siapa yang paling kenceng ngaku-ngaku, tapi siapa yang paling nyata ngejalanin. Nah, siap-siap ya, karena hasil dari pertanyaan tadi bener-bener jungkir balik. Ini momen di mana data ngomong lebih keras dari semua asumsi yang kita punya. Dan inilah dia hasilnya. Bikin kaget kan? Di satu sisi banyak banget negara yang bangga dengan label Islamnya, malah nilainya jeblok, ada di peringkat bawah. Tapi di sisi lain, justru negara-negara yang kita kenal sekuler, negara-negara barat yang nggak pernah bawa-bawa label Islam, malah ada di peringkat atas. Loh kok bisa? Nah, itu kan pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua. Gimana ceritanya? Kok bisa negara yang nggak Islami malah lebih Islami prakteknya? Jawabannya ternyata ada di cara kita ngertiin kata Islami itu sendiri. Oke, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Yuk, kita coba geser dulu fokus kita. Bukan lagi soal label, tapi soal esensi. Soal nilai. Gini loh poin utamanya, ajaran Islam itu, kalau kita lihat intisarinya, bukan cuma soal ibadah pribadi, bukan cuma ritual. Tapi, lebih dari itu, Islam menawarkan sebuah kerangka, sebuah blueprint universal tentang gimana sih cara membangun masyarakat yang adil, yang makmur, yang etis untuk semua orang loh. Bukan cuma buat muslim aja. Nah, ini dia ukuran yang sebenarnya. Bukan lagi soal simbol, tapi soal ini nih. Ekonominya adil nggak buat si miskin? Pemimpinnya jujur dan mau bertanggung jawab nggak? Hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau sama buat semua? Negaranya peduli nggak sama kesejahteraan rakyatnya? Ini kan substansinya. Logikanya sebenarnya simpel banget. Bayangin deh, ada produk kemasannya bagus banget, kinclong meyakinkan. Tapi pas dibuka, isinya jelek. Ya buat apa kemasannya kan? Sama aja kayak negara. Label Islam itu jadi nggak ada artinya, jadi kosong. Kalau nilai-nilai tadi nggak dijalankan. Coba kita renungkan kalimat ini. Sangat mungkin kan, sebuah negara teriak-teriak soal identitas, bangun ini itu yang megah. Tapi di saat yang sama, korupsi merajalela, yang miskin makin miskin, dan keadilan cuma buat yang punya kuasa. Nah, di sisi lain, ini kebalikannya. Mungkin sebuah negara itu nggak pernah nyebut-nyebut kata Islam di konstitusinya. Tapi sistem mereka bikin pejabatnya jujur, hukumnya adil, dan rakyatnya sejahtera. Menurut studi tadi, ya merekalah yang sebenarnya lebih dekat sama cita-cita Islam. Jadi, dari semua data dan fakta tadi, kita ditarik ke satu kesimpulan yang penting banget. Sebuah cara pandang baru untuk melihat dunia di sekitar kita. Ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Gimana seharusnya cara kita ngukur kemajuan sebuah bangsa kalau kita mau pakai semangat Islam? Apakah kita mau terus kejebak sama label, sama bungkus luarnya aja? Atau kita mau mulai menuntut dan ngukur hal yang paling penting? Keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan untuk semua. Karena ya, itulah ukuran yang sebenarnya.